Alhamdulillah ala ni'amihi zahirah wal batinah qadiman wa hadisan asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'dah amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin, puji serta syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari ini, di subuh hari ini, Allah perkenankan kita semua untuk kembali mengikuti kajian dalam program Daurah Ramadan yang diselenggarakan oleh Mais Institute. Yang mana pagi hari ini, di subuh hari ini, insya Allah Bapak Ibu, rekan-rekan sekalian, kita sama-sama akan belajar kembali terkait tema tahsin yang dibimbing langsung oleh Al-Ustadz Walid Abdurrahman. Alhamdulillah Al-Ustadz telah hadir di ruang Zoom ini. Untuk itu kepada Bapak Ibu, jika memungkinkan untuk dibuka kameranya, dipersilahkan. Kemudian juga untuk tetap memperhatikan adab-adab dalam menuntut ilmu. Mari kita mulai kajian di subuh hari ini. Pada Al-Ustadz, waktu dan layar dipersilahkan. Minta ininya mungkin. Baik, dan Ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah ma ba'd. Baik. Alhamdulillah pada subuh ini kita insyaallah akan melanjutkan kembali ya pembahasan kitab Riyadhatul Mu'min Fiqhi. Tentunya kita dalam melatih pengucapan huruf-huruf atau kalimat kata yang ada di dalam Al-Qur'anul Karim. Dan terakhir kita melatih tata cara pengucapan huruf berharakat. Kita sudah menjelaskannya bahwa ketika kita membaca Al-Qur'an tentunya ini ada tips ya, ada kaidah-kaidah yang harus kita pahami terlebih dahulu sehingga nanti bacaan kita itu bisa fasih, bisa benar ya, tentunya dengan thariqahnya thariqah at-talaqqi gitu ya. Kemudian kita lanjutkan ke bab ucapan huruf-huruf berharokat ya, kesalahannya, begitupun kesalahan bagaimana tata cara membacanya. Maka bab yang kedua adalah mad. Jadi mad ini masih seputar vokal sebenarnya, cuma vokalnya vokal panjang kalau kita sederhanakan demikian. Jadi mad itu vokal panjang, gitu ya. Dari harokat yang kemarin, nah kita panjangkan bunyinya, maka jadilah mad. Ya, dari fathah misalkan ba, satu harokat ketika kita panjangkan ba, jadilah mad. Kemudian bi, ketika kita panjangkan bi tersebut bi, nah jadilah mad. Bu, fathah dhammah, ya satu harokat kemarin bu, kemudian kita panjangkan bu, maka jadilah proses mad. Nah, jadi mad itu kata para ulama yang dinamakan mad itu adalah az-ziyadah, yakni tambahan suara, tambahan bunyi ya yang dihasilkan dari huruf-huruf yang tiga, yaitu waw sebelumnya dhammah, ya alif sebelumnya fathah, ya sukun sebelumnya kasrah, kemudian waw sukun sebelumnya dhammah dikumpulkan oleh para ulama dalam kata nuhiha. Ya, itu adalah mad yang dinamakan dengan mad. Adapun mad di dalam membaca Al-Qur'an, para ulama tajwid mendefinisikan yaitu ya mad itu italatus saut, yaitu memanjangkan suara. Ya, memanjangkan suara. Nah, proses pemanjangan suara di dalam membaca Al-Qur'an ini mulai dari dua ya. Mulai dari dua, kemudian maksimalnya 6 harokat. Nah, gitu ya. Dari dua minimalnya maksimal 6 harokat. Maka nanti akan bermacam-macam mad itu, ada yang dibaca dua, ada yang dilebihkan lebih dari dua, dan lebih dari duanya itu maksimalnya 6. Kalau ada yang lebih panjang daripada 6, maka itu termasuk keliru. Kalau ada orang yang baca yang harusnya lebih dari dua,
malah jadi 2 harokat juga ini keliru. Yang harusnya dibaca 2 harokat malah dibaca lebih dari 2, maka itu pun menjadi lahan kekeliruan di dalam membaca Al-Quran. Jadi mad itu kata para ulama italatus saut, memanjangkan suara mulai dari 2 harokat sampai 6 harokat. Nah gitu, simpelnya kayak gitu. Itu mad. Jadi proses pemanjangan bunyi. Dengan apa pemanjangan suara? Dengan huruf-huruf mad. Nah, huruf mad itu yang 3 tadi. Ya, jadi kalau nanti Bapak Ibu misalkan menemukan 3 huruf mad di dalam membaca Al-Quran, maka itu wajib kita panjangkan. Wajib kita panjangkan karena mad ini bisa sampai merubah makna juga. Ya, mad bisa sampai merubah makna. Contoh sederhana di dalam bahasa Arab ada jamalun, ada jamalun, jamalun, jamalun. Nah, ini maknanya jadi berbeda antara indah, bagus, dan unta. Nah, gitu ya. Karena panjangnya, pendeknya dibedakan. Nah, itu ya, ini sebagai salah satu contoh bahwa mad ini bisa merubah makna. Maka kita harus melatihnya. Adapun di dalam ilmu tajwid, mad ini ada 2 ya. Sebagaimana yang pernah kita pelajari mungkin ya. Sejak dari dulu kecil misalkan sering dibahas. Mad itu ada mad asli, ada mad far'i. Mad asli itu mad yang tidak dimasuki sebab. Jadi tidak ada sebab setelah huruf mad tersebut. Ya, tidak ada sebab yang 3, ya, yang 2 mungkin sukun dan hamzah. Ya, sukun dan hamzah ditambah satu lagi yaitu tasydid, jadi 3 semuanya. Tapi eh, asalnya 2. Nah, jadi tidak, setelah huruf mad itu tidak ada hamzah, tidak ada huruf yang bertasydid atau tidak ada huruf yang sukun, maka itu mad asli. Contoh misalkan ja, itu mad asli. Tapi ketika ditambahkan huruf hamzah di depan huruf mad tersebut, jaa, maka bukan lagi mad asli. Do, mad asli. Ketika ditambahkan lam tasydid, dolla atau dolli, maka berubah menjadi mad far'i. Nah, gitu ya. Kemudian mad far'i ini macamnya banyak sekali ya. Di antaranya ada mad badal yang akan kita latih insya Allah di pertemuan ini. Mad badal yaitu huruf mad sebelumnya hamzah. Hamzah bertemu huruf mad. Atau kalau kita mudahkan definisinya hamzah yang panjang. Kalau Bapak Ibu memanjangkan bunyi hamzah itu pasti jadi mad badal. A, I, U, nah, itu mad badal. Ya. Ini mad badal ya. Mad badal ini masuk ke mad far'i, dibacanya 2 harokat untuk riwayat kita. Nah, kenapa dimasukkan mad far'i? Karena mad badal ini nanti di riwayat yang lain ada yang bacanya lebih dari 2 harokat. Nah, gitu ya. Kalau kita 2 harokat. Kemudian mad muttasil. Mad muttasil ini huruf mad bertemu hamzah dalam satu kata. Jaa, jaa. Kemudian qaimatun, qaimatun. Sa'a. Nah, gitu ya. Pokoknya mad si'a. Ya, si'a. Kabu'u. Nah, gitu ya. Ini contoh-contoh mad muttasil nanti kita akan bahas di kitab Riyadhah ini di halaman 18. Kemudian mad munfasil. Mad munfasil ini masih mad bertemu hamzah, tapi perbedaannya dengan muttasil itu kalau mad munfasil ini dalam 2 kata. Jadi misah antara mad dengan hamzahnya berlainan kata. Mad di kata yang pertama huruf madnya ya. Kemudian hamzahnya ada di kata yang berikutnya. Wama afa'a misalnya. Wama afa'a. Nanti ada di kitab ya, dilihat kitab Riyadhah nanti di halaman 19. Nanti kita latih sama-sama. Kemudian selanjutnya ada mad adlis sukun. Mad munfasil muttasil ini kalau kita sebut sering kita kenal mad wajib muttasil, mad jaiz munfasil. Nah, gitu ya. Tapi penamaannya asalnya seperti ini.
Kemudian yang berikutnya adalah mad arid lis sukun. Nah, ini dua mad yang terakhir di antara mad far'i. Ini adalah mad far'i yang disebabkan oleh sukun. Yang pertama dengan sukun palsu menjadi arid lis sukun. Yang kedua adalah dengan sukun asli menjadi mad lazim. Ya, seperti itu. Taib. Jadi mad lazim. Nah, mad arid lis sukun yaitu huruf mad bertemu dengan sukun palsu. Alamin, misalkan alamin, mina, min, mi, huruf mad, ya sebelumnya kasrah bertemu dengan na. Na-nya terpaksa kita sukunkan karena berhenti, maka yang terpaksa kita sukunkan itu namanya sukun palsu. Nah, maka itu dinamakan adid lis sukun dibacanya bisa dua, bisa lebih dari dua sampai enam harokat. Baik. Kemudian yang terakhir adalah mad lazim. Mad lazim ini adalah huruf mad bertemu dengan sukun. Sukun asli. Sukun asli ini bisa berbentuk langsung sukun asli atau dalam berbentuk yang kedua bentuk tasydid. Ya. Yang bertemu dengan sukun yang langsung sukun itu cuma satu kata saja di dalam Al-Qur'an, al-ana. Al-ana. Baik. Kemudian yang lainnya ada proses idgham. Jadi diberikan tanda tasydid setelah huruf madnya. Contoh di dalam surah Al-Fatihah. Dhalin. Dhalin. Nah, ini mad lazim. Nah, mad lazimnya mad lazim apa? Itu nanti rinciannya. Mad lazim itu ada empat. Ada musaqqal, ada mukhaffaf, musaqqal kalimi, musaqqal harfi, ada yang mukhaffaf kalimi, mukhaffaf harfi, ya seperti itu. Ada empat ya. Taib itu nanti mungkin rinciannya. Intinya di dalam kitab Riyadhah ini, di dalam bab mad ini, inti dari pelajarannya bisa memanjangkan bunyi gitu. Bisa memanjangkan bunyi ya, yang dua yang lebih dari dua. Nah, gitu. Taib. Itu intinya. Yang bisa dua harokat, bisa lebih dari dua gitu. Bisa lebih dari dua dan menyeimbangkannya di dalam bacaan Al-Quran. Taib. Kita ke halaman 13 terlebih dahulu. Ya. Ini tentang latihan mad yang dasar dulu. Taib. Anak akan berikan contoh cara membaca madnya. Ya. Ini dua harokat dulu. Bisa diikuti ya yang lainnya di rumah. Mungkin Ana akan memberikan contoh beberapa saja. Babibu. Coba bareng-bareng. Habibu. Nah, gitu. Cara melatihnya seperti itu. Ya, tidak dibaca satu persatu. Langsung. Tatitu. Silakan. Tapi itu Baik. Sambil disertai dengan tips ya. Tipsnya dijaga tetap yang kemarin ya. itu Tasisu. Silakan. sisu Nah, ini ya. Kemudian jajiju. jiju Baik. Kemudian hahihu. ahihu Baik. Dadidu. dadidu Nah, baca mad ini harus lepas bunyinya, jangan masuk hidung ya. Kemudian juga jangan ya ini jangan diayun ya, jangan diayun. Nanti kalau diayun terkadang kalau tidak bisa mengayunnya itu bisa lebih dari dua harokat. Ya, jadi intinya bukan mengayunnya tapi lebihnya. Kalau bisa diayun kurang dari dua harokat apa tetap dua harokat bagus bacanya silahkan nggak apa-apa. Baik. Kemudian zazizu. dadidu Baik. Zazizu. Zazizu.
Nah, sambil tebal tipisnya jaga ya. Sasisu, Sasisu. syashishu. Shashishu. Baik. Ai'u. Ai'u. Fafifu. Fafifu. Baik ya. Kita langsung aja yang ketebalnya. Yang tebal dari kho. Nah, untuk huruf alif ini bisa nanti huruf alif ini bunyi mad ini bisa menebal juga sama tergantung huruf sebelumnya. Tapi khusus untuk alif saja. Khofihu. Khofihu. Kho. Coba. Kho. Nah, ini kalau kita panjangkan terus sampai 6 harokat, bunyi madnya yang alif ini Aduh, tebal karena sebelumnya huruf tebal. Ya, betul. karena praktekkan. Oh, nah coba. Kho. Tebalnya sampai akhir. Nah, gitu ya. Tebalnya sampai akhir. Kalau tipis, ba. Ba. Coba. Ba. Tipis sampai sampai akhir. Nah, ini perkataannya Imam At-Tibi. Fafakhimanha ba'dama quddima fukhima wa ba'dama ruqiqa raqiq fa'lama. Kata Imam At-Tibi, tebalkanlah huruf alif jika didahului oleh huruf tebal. Maksudnya tebalkan bunyi mad alif kalau didahului oleh huruf tebal. Kalau sebelumnya huruf tipis maka tipiskan. Nah, gitu ya. Jadi bunyi mad ini di antara bunyi yang bisa menebal. Jadi nanti yang bisa menebal bunyi itu di antaranya di dalam mad, di dalam gunnah. Jika kita menggunakan huruf Coba telapaknya. berarti bisa ada yang menebal. Ada nanti ya di pelajaran gunnah mungkin. Nah, di bab mad juga di sini ada yang tebal tipis yaitu di huruf alif, tergantung huruf sebelumnya. Nah, gitu ya. Dan ini juga kita praktekkan secara talaki ya, secara talaki, secara riwayatan ya dari guru kita, dari guru sebelumnya sampai kepada Nabi. Seperti itu. Baik. Kemudian kita praktekkan lagi huruf yang tebal. So, si, su. Coba. Sosisu. Tebal. So. Coba. So. Nah, di Al-Quran nanti. فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ. Nah, صَاخَّةُ. Nah, gitu. Baik. Kemudian. ضَادِيضُ. Dodidu. Radidu. غَاغِيرُ. Waqiru. قَاطِيطُ. Qatitu. قَاقِيقُ. Qaqiqu. ضَادِيضُ. Dodidu. Baik ya. Nah, ini kita lanjutkan ke halaman berikutnya. Mungkin di sini nanti akan ada praktek ya. Nah, yang pertama adalah kita belajar dulu mad tabi'i. Ya, masuk ke mad tabi'i dulu sebagaimana yang dikatakan bahwa mad itu terbagi dua. Terbagi duanya mad ini sudah dijelaskan kalau di kitab Riyadhah di halaman 14. Di sini secara tersirat di sini ada. Baik, ini poin pertama definisi mad tabi'i. Ini di sini. Ala tawaqqufun lahu ala sabab wala bidunihi al-hurufu tujtar. Sedangkan yang nomor duanya definisi mad far'i ada di bawah. Nah, gitu ya. Mad far'i itu adalah mad yang bergantung pada sebab. Ada huruf hamzah, ada huruf sukun setelah huruf. Nah, di sini. Jadi di halaman 14 kita menjelaskan tentang macam-macam mad, ada mad tabi'i, ada mad far'i. Baik, mad tabi'i dulu kita latih. Mad tabi'i ini huruf mad tidak ada hamzah, tidak ada sukun di depannya. Nah, gitu ya. Selain hamzah, selain sukun, nah itu maka itu jadi mad tabi'i dibaca 2 harokat. Hitungan 2 harokat di dalam baca Al-Quran
sama seperti kita mengucapkan dua huruf yang berharokat tersebut. Contoh, baba. Nah, itu tempo baba, tempo dua harokat. Kalau tiga harokat, ba ba ba. Nah, gitu. Kalau empat harokat, ba 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 ba. Kalau lima harokat, ba 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 ba. Nah, kalau enam harokat juga sama seperti demikian ya. Jadi temponya ukuran satu harokat, dua harokat, tiga harokat, empat harokat, lima sampai enam harokat ini tergantung kita mengucapkan bunyi harokat satu harokat. Nah, gitu ya temponya demikian. Taba, taba. 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 Jadi kita mengucapkan tataba. Nah, gitu. Tataba, taba. Nah, gitu. Baik. Tataba, taba. Nah, gitu. Itu temponya ya. Tempo belajar pengucapan mad. Baik, kita berikutnya. Toba, silahkan. Toba. Nama tobi ini harus dua harokat. Matobi ini harus dua harokat ya, dan jangan lebih, jangan juga kurang. Nah, gitu ya. Kalau kurang bisa merubah makna, kalau lebih rubah riwayat, rubah contoh dari Nabi. Nah, gitu ya. Baik. Kana, Kana. Kana. dan mad tobi ini tidak ada khilaf para ulama, dibacanya dua harokat. Tidak ada khilaf. Tidak ada perbedaan pendapat. Qala, Kola. قال hasya, Hasya. حاشا naru, نار Naru. data. ذات Data. Baik. Kodo. 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 Baik ya, insya Allah sudah bisa ya. Kita langsung aja mungkin kita eh, tes ya. Nah, dites langsung satu orang saja mungkin. Silahkan. Siapa dulu? Ada yang mau coba? Ya, Saya Pak Anak. Ustadz. Ya, Silakan. sorry. Sebutkan nama aja, Pak. Sorry, Pak. Pak Taba. Syarif ya. Pak Syarif dulu Ya. silakan. Taba. Hmm. Toba. Pokoknya tebalkan Pak Syarif. Toba. Toba. Ya, terus. Kala. Kana. Nah, bukan K. Tipis tebalnya diperhatikan. K. Bukan K. Tapi K. Ka. Kana. Ka. Kana. Terus. Ola. Oh, bukan la. Tapi la. Ola. Ola. Baik, satu baris dulu ya. Nanti bisa kembali lagi nanti. Silakan. Berikutnya Pak siapa? Saya Ustaz Mas Pak Sukardi. Sukardi ya. Silakan. Hasya, Pak. Hasya. Hmm. Naru. Narunya tebal, Pak. Ru. Naru. Naru. Hmm. Zata. Baik. Kodo. Kodok, koknya jangan panjang, Pak. Pak Sukardi. Nah, Kodo. kodok. Kodo. Panjangnya, Bon. Kodo. Kodok. Kodo. Nah, gitu. Tapi ya, barakallahu fiik ya. Selanjutnya, silakan. Ada lagi? Alasan. Silakan. Azan. Fatiri. Hmm. Maliki. Baik. Kolako. Hmm. Ahato. Baik, ya. Berikutnya ada, silakan. أنا أسد تبع Ya, Ilham ya. Ilham, silakan. فعصى Ya, ulang. Fa'aso gitu. فعصى Hmm. فنادى Kurang naknya, nunnya. Fanada. فنادى Nah, gitu terus. س سألها Hmm. إذا سجى
Baik. Iya. Berikutnya silakan. Yang lain, tafadhol. Ya Ustaz, ya Pak. Muhammad Henry ya. Muhammad Henry silakan. La yakhafu. La yakhafu. Tebal kho-nya. La yakhafu. La yakhafu. Terus. Waduhaha. 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 Khutawatin. Bukan khoto. Khutu. Khutu. Khutuwatin. Jangan dipanjangkan tu'nya. Ya. Khutuwati. Khut- Khutuwati. Khutuwati. Terus. Mariqu. Baik, barakallahu fiik. Kita lanjut ya. Kita lanjut. Ya, silahkan yang baca. Nah, ini gabungan. Kalau tadi contoh alif saja, sekarang tambah contoh ya. Iya, madiyah. Silakan. Ada yang lain bapak-bapak atau ibu-ibunya silakan. Baik Ustaz. Ya, Bu Susi silakan. Asatiru. Asatiru. Kurang sinnya. Asatiru. Asatiru. Terus. Lihayati. Hmm. Wa gharabibu. Wa uhita. Hi-nya kasrah, itmam harokatnya, vokalnya kurang. Barusan wa uhi kasrah. Wa uhito. Wa uhita. Baik, barakallahu fiik. Berikutnya silahkan. Yang belum silahkan siapa? Ibu Sundari di sini ada mau baca? Atau kembali ke awal lagi ya? Kembali ke awal lagi silakan. Saya Ustaz. Ya, Mas Syarif silakan. Kembali ke awal. Nudi'u. Botnya ini Pak, tebal. Nudi'u. Nudi'u. Terus. Hafidin. Hafidhina. Dua matnya ada dua. Ha dan dhina. Hafidina. Hmm. Zahirina. Iya. Abi. Ab. Hanya jangan Aba. panjang Pak. Oh ya. Ababila. 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 Nah, gitu Pak Syarif ya. Baik, barakallahu fiik. Lanjut. Setelah Pak Syarif, silakan. Saya. Oh, Ibu Sundari silakan. Silakan. Nudi. Yang nudi udu Ustaz. A'udzu. Yang ini a'udzu. Oh. A'udzu. A-nya tipis Ibu, bukan O ya. Ya. Coba. A. A'udzu. Nah, gitu. Terus. Tadudani. Terus. Fujuraha. Bukan ra. Fujuraha. 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 Ya, Ustaz. Fujuraha. Terus. Fa'aqaruha. Nah. Baik, berikutnya silakan. Mas Sukardi. Ya. Silakan atau siapa? Yufiduna. Yufidu. Bon. Yufiduna. Yu-nya panjang. Ya. Yufiduna. Pak Sukardi, madnya yang mana? Di sini ada berapa mad? Ada dua. Dua ya, yu sama bu ya. Baik, Bu. lanjut. Hadiruna. Yang madnya ada dua. Ya, ya. Hadiruna. Bukan hadiruna. Ha panjang. Ha. Ya. Hadiruna. Baik, terus. Kafaru. Khalatu.
Khalatu. Khalatu. Nah, ya, berikutnya silahkan. Ada? Nah, Ya, silahkan. Silakan. Fala. Fala talumuni walumu Mm-mm. aruni madza khalaqu. Baik ya, ini tentunya barusan Anda lihat sudah bisa pengucapan huruf mad, namun mungkin nanti ketika kita baca Al-Quran tinggal kita konsistenkan saja. Tinggal kita konsistenkan dan juga dijaga tebal tipisnya ya di dalam pengucapan huruf-huruf mad tersebut. Karena tentunya akan berbeda ketika kita baca contoh yang ada di latihan ini dengan nanti masuk ke Al-Quran. Karena masuk ke Al-Quran ini perlu pembiasaan, perlu latihan, perlu banyak baca Al-Quran agar nanti kita lancar. Karena sumber kesalahan di dalam membaca Al-Quran itu diantaranya adalah tidak lancar bacaannya. Nah, tidak lancar. Ya, tidak lancar, tidak mungkin hafalannya atau tidak lancar bacaan Qur'annya dikarenakan jarang membaca itu di antara hal-hal yang bisa membuat kita keliru di dalam bacaan Al-Quran. Baik, kita lanjutkan ya, masih di mad. Masih di mad, tapi ini contoh panjang. Baik ya, anak contoh dulu, kemudian nanti bapak-bapak dan ibu-ibu mengikutinya. Baik. Wabaraka. Coba satu kata dulu. Wabaraka Fiha. fiha. Nah ini ya cara nanti latihannya kalau untuk mengajar dan lain sebagainya satu kata. Wabaraka sampai dijaga huruf-hurufnya, tebal tipisnya, ya, madnya. Kemudian kita gabung. Ini thoriqah pembelajaran saja. Kalau sudah bisa, sudah lancar ya langsung aja. Wabaraka fiha. Silahkan ulang. Wabaraka fiha. Harut wa Marut. Harut. Haruta wa Maruta. Baik. Wa kutubihi wa rusulihi. Wa Wa kutubi. kutubihi wa ورسله Wa turi sinina. wa وطور turi سينين sinina. Ilahahu hawahu. إلهه هواه. Jadi usahakan membaca mad ini napasnya dijaga ya, satu napas, nyambung bunyi suaranya dari huruf ke huruf, dari mad ke mad. Jangan gini contoh misalkan yang tidak nyambung wa kutubihi wa rusulihi. Nah, contoh seperti itu. Nah, ada jeda dulu jangan. Ya langsung nyambung. Ilahahu hawahu. Coba. Ilahahu hawahu. إلهه هواه. Baik. Wa sabiru wa rabitu. wasabiru wara Arabitu. Wa idza sa'alaka ibadi. Wa idza وإذا سألك ibadi. عبادي Wa sahibatihi wa banihi. Wa وصاحبته وبنيه Wa kafa bina hasibina. وكفى بنا حاسبين. Wa qatala Dawud Jalut. waqatala وقتل Dawud داود Jaluta. جالوت. Qafnya tebal, tak lam tipis. Wa qatala, wa-nya tipis. Wa qatala Dawud. Dawu monyong, panjangkan tipis.
Dawudu Jaluta. Coba ulang-ulang. 1, 2, 3. Wa qatala. وقتل وقتل داود داود جالوت جالوت وجنوده ما كانوا خاطئين. جنوده وجنوده وجنوده ما كانوا خاطئين Baik. Ti hati-hati ya tebal ti. Ti khati'in. Khati. Ti. Nah, hati-hati jadi fa. خاطئ وفومها وعدسها وبصلها. وفومها وعدسها وعدسها وبصلها وبصلها Hati-hati waba bukan waba waba wabaso wabasoliha wabasoliha. Baik. Baik ya. Kemudian 2 terakhir. Khafa maqami wa khafa wa'idi. خاف مقامي وخاف وعيدي Minya panjang ya, minya panjang barusan ada yang pendek. Maqami ya panjang. Baik. Fadhuqu adzabi wa nuzuri. فذوقوا فذوقوا عذابي عذابي ونذري. ونذري Sekilas mungkin di dalam penulisan di dalam mushaf Timur Tengah ini membedakan mad dengan bukan mad ini gampang sekali. Ya, jadi di antaranya adalah huruf waw, ya dan alifnya gak ada tanda sukun di atasnya. Nah, ya. Tidak ada tanda sukun itu ciri mad. Contoh misalkan di sini. Jaluta, wawunya di atas tidak ada tanda sukun. Kalau di mushaf Timur Tengah ya. Kemudian ya di atasnya tidak ada tanda sukun itu mad. Kalau ada tanda sukun itu lin biasanya. Begitupun alif, karena alif ini aslul mad. Alif ini asli huruf mad, tidak dipinjam dengan bunyi yang lain. Ya bunyi alif itu bunyi mad. Nah, berbeda dengan waw dengan ya, itu terkadang dipinjam dengan huruf lain ya. Taib. Dengan bunyi yang lain yaitu bunyi lin. Ai, au, I, U, gitu. Kalau alif tidak, mad saja. Makanya para ulama menghilangkan tanda sukun di atasnya untuk huruf mad. Untuk membedakan antara mad dengan lin. Ya. Nah, itu dari segi tanda. Nah, berikutnya kita langsung aja baca. Silahkan, Taib yang ingin baca. Anda persilahkan. Silakan siapa? Pak Hendri, silakan. Gitu. Wabaraka fiha. Harusnya tebal Pak Hendri. Wabaraka fiha. Wabaraka fiha. Terus. Maruta wa maruta. Baik ya, satu baris. Berikutnya silakan. Ada, silakan dari ibu-ibu, mangga kalau mau baca. Nyobain Ustaz. Ibu silakan. Wa kutubihi wa rusulihi. Nah, ibu Susi jangan di jeda ya, jangan di jeda. Jangan wa kutubihi wa rusulihi, jangan nyambung. Wa kutubihi wa rusulihi. Ah, coba. Wa kutubihi wa rusulihi. Masih jeda. Wa kutubihi. Nah, jangan. Wa kutubihi wa rusulihi. Jangan. Wa kutubihi wa rusulihi. Nah, itu nggak ada jeda. Nah, jadi jeda di dalam baca Quran, jeda sedih sebentar tanpa mengambil nafas, itu perlu contoh dari Nabi. Nah, gitu ya. Jadi seperti itu dalam baca Al-Quran. Kalau di kita saktah namanya itu ya. Kalla bal rona. Nah, yang lainnya jangan demikian. Yang lain jangan ya. Ma dan lain sebagainya. Jangan ada jeda juga yang demikian. Satu lagi Ibu, Wa turi sinina.
Baik, naknya tipis. Na, bukan no. Na. Wa turi sinina. Wa turi sinina. Iya, berikutnya silahkan. Silakan Pak siapa? Pak Saya Pak Syarif. Ustadz. Silakan. Ilahahu ilahahu hawahu Iya, ulang. Hawa tipis ha wa ilahahu hawahu. ilahahu hawahu Baik, lanjut Pak, masih Bapak. Silakan. Wasbir. wasyabiru warabitu Soknya tebal. Wasabiru warabitu. wasyabiru warabitu Nah, ya, berikutnya silakan. Ilham terus. Pak, mau Nah, ke Ustaz. silakan. Baik. وإذا سألك عبادي Nah, lihat, perhatikan huruf hamzah ini dibaca tahqiq. Tahqiq itu jelas hamzahnya i, coba. I. I Ya, bukan waida. I Barusan antum bacanya waida. Waida Nah, sa'alaka. Nah, bukan waida. Nah, tapi waida nah. sa'alaka ibadi. Silakan. وإذا سألك عبادي Nah, gitu. Baik. Wasa. وصاحبته وبنيه Nah, barakallahu fiik. Lanjut berikutnya, silahkan. wakafa bina hasibina Nah, gitu Pak. Pak Sukade ya. Satu lagi Pak. Silahkan mangga. Waqatal. waqatala Jangan Dawudu panjang qafnya. Waqatala langsung. waqatala Dawudu Jaluta Nah, terus lanjut berikutnya silahkan. Siapa lagi? Yang belum silahkan. Ada? Coba lagi, Silakan. Ustaz. Ya, mangga. Wa junudahuma kanu qati'ina. Terus satu lagi. Wafumiha. Wa fumiha wa adasiha wa basaliha. Wa adasiha wa'a. Wafu. Ini juga tipis jangan wafumiha wafu. Enggak. Wafumiha wa adasiha wa basaliha. Wa fumiha wa adasiha wa basaliha. Hai, barakallahu fiik. Lanjut berikutnya. Ada satu, dua kotak lagi. Satu orang lagi silakan. Silakan siapa? Yang belum? Pak, siapa? Ibu Sundari silakan. Insyaallah. Khafa khafa maqami wa khafa Mi-nya panjang Ibu. wa'idi. Mi maqami panjang mi. Panjang. Khafa maqami wa khafa wa'idi. Baik. Ya, lanjut. Masih Ibu silakan satu lagi. Faduku faduku adab faduku adabi wa nuduri. Nah, ya seperti itu. Ya, tinggal nanti kita latih lagi barusan huruf-huruf yang tebal. Dan hati-hati ya, untuk huruf ya di dalam penulisan ini seputar penulisan di dalam mushaf ya, dobat tanda bacanya. Di antaranya adalah huruf ya. Ini lihat huruf ya. Kalau ditulis di akhir kata itu pasti dihilangkan titiknya. Dihilangkan titiknya. Ini huruf ya. Mi ini ya. Karena akhir kata ditulis alladzi allati. Lihat saja ya di Al-Qur'an kalau
Ada ya di akhir kata itu tidak ada titik. Ibadi juga ada titik di sini. Jadi Musab timur tengah. Kalau di tengah atau di awal penulisan ya-nya pasti ada titik. Seperti banihi ini ya di tengah ada titiknya. Atau yang di awal juga sama itu pasti diberikan tanda titik. Cuma untuk terakhir yang di akhir huruf ya akhir kata itu biasanya dihilangkan titiknya. Nanti ada rahasianya kenapa? Ya nanti kita harus tahu penulisan yang lain nanti ada. Baik, ada lagi yang belum baca? Sudah ya semuanya ya. Kita buka dulu sesi tanya jawab silakan di bab mad tabi'i ini. Jadi mad dibagi dua, ada mad tabi'i, ada mad far'i. Kita sudah selesai barusan mempraktekkan membahas seputar tentang mad tabi'i. Silakan kalau ada soal, pertanyaan. Nah, persilakan. Kalau Silakan. tidak ada yang bertanya? Kalau tidak ada kita lanjut ya. Baik, sebenarnya nggak ada. Kita lanjut saja ke mad berikutnya, yaitu mad far'i. Mad far'i yang pertama adalah mad badal. Ya, mad badal. Mad badal ini kalau kita definisikan, ya tadi ya Ana berikan gambaran itu, setiap huruf hamzah a, i, u dipanjangkan. Hamzah dipanjangkan itu pasti disebut mad badal. A, I, U, mad badal. Nah, kenapa dinamakan mad badal? Karena di sini ada yang diganti. Apa yang diganti yaitu hamzah. Jadi mad badal ini asal muasalnya dari dua hamzah. Amanu asalnya amanu. Imaniha asalnya imaniha. Asalnya itu. Karena sikol berat bagi orang Arab ketika ada pertemuan dua hamzah. Oleh karena itu hamzah yang pertamanya diberi masih tetap, tapi hamzah yang keduanya diganti. Hamzah sukun yang kedua itu diganti dengan huruf mad. Nah, itu dipanjangkan. Amanu, imaniha, utu, sehingga dinamakan oleh para ulama mad badal. Baik ya. Nah, itu mad badal. Mad badal ini dalam baca Al-Quran untuk riwayat Hafs an Asim, bacaan kita yang sering kita praktekkan yang ada di Indonesia itu dengan panjang 2 harokat. Panjangnya 2 harokat sama seperti mad tabi'i. Sama seperti mad tabi'i. Berarti ada nanti mad yang mad badal tapi bacanya lebih dari 2 harokat. Ada nanti untuk riwayat Imam Warash an Nafi, dari Imam Nafi. Dari Warash, dari Nafi Al-Madani. Ya. Nah gitu ya. Bacanya lebih dari 2 harokat, bahkan 6 harokat. Contoh, anak kasih contoh, misalkan ada yang baca Quran seperti ini. Ya ayyuhalladzina amanu. Nah gitu. Ya. Ya ayyuhalladzina amanu. Amanu. Ya. Raufur Rahim. Raufur Rahim. Nah, gitu. Ya. Wabil akhirah. Wabil akhirati. Nah, gitu. Nah, ini bacaan di qiraat yang lain. Baik. Nah, makanya oleh para ulama mad badal ini tidak dimasukkan ke mad tabi'i meskipun panjangnya sama 2 harokat dengan mad tabi'i di riwayat Hafs an Asim. Tetap ini mad far'i karena ada penyebab. Itu penyebab hamzah
Dan di antara yang lain, ya, cara memanjangkannya ini hukumnya jaiz, ya. Jaiz itu boleh dua, boleh lebih. Cuma bolehnya di sini dibatasi oleh qiraat tertentu. Nah, gitu ya. Baik. Itu mungkin. Jadi mad badal ini bisa juga kita sebut mad jaiz badal gitu. Boleh saja. Mad jaiz badal atau mad badal yang hukumnya jaiz. Baik. Anda praktekkan terlebih dahulu. Mungkin nanti kalau ada yang baca, Anda persilakan. Amanu wa atu ra'ahu Adam. Ini sama prakteknya sama seperti mad tabi'i. Baik. Kita lanjutkan kembali sini mad far'i. Mad far'i yang kedua kalau di kitab Riyadhah itu adalah mad muttasil. Ya, mad muttasil ini adalah mad yang tersambung. Muttasil itu tersambung antara huruf mad dengan hamzahnya dalam satu kata. Nah, gitu ya. Alif bertemu hamzah. Alif bertemu hamzah dalam satu kata. Ya bertemu hamzah dalam satu kata. Waw sukun sebelumnya dhammah bertemu hamzah dalam satu kata. Nah, ini namanya mad muttasil. Adapun cara membacanya mad muttasil ini untuk riwayat Hafs an Asim, Tariq Imam Syatibi, madhabnya Imam Syatibi, dibacanya itu 4 atau 5. Bacanya 4 atau 5. Tidak sampai 6 harokat. Tidak sampai 6 harokat. Adapun hukumnya ini wajib. Maka terkadang kita sebut mad wajib muttasil. Mad wajib muttasil atau mad muttasil wajib. Kenapa wajib? Wajib di sini maknanya adalah wajib lebih dari 2 harokat. Gitu. Wajib lebih dari 2 harokat. Kalau kurang dari 2 harokat, kalau kurang atau dibaca 2 harokat, maka ini keliru lahan. Masuknya kepada kesalahan. Contoh misalkan Bapak Ibu baca Al-Quran, ulaika 2 harokat. Ulaika ala hudan rabbihim wa ulaika humul muflihun. Nah, ini keliru. Ya. Ya, ini keliru. Innamas shadaqatu lil fuqara'i. Nah, fuqara'i, ro-nya dibaca 2 harokat. Ini keliru. Dan ini pernah ditegur. Pendalilannya, dalilnya ada, ya, ditegur oleh Abdullah bin Mas'ud dahulu. Ada yang datang kepada Abdullah bin Mas'ud, kemudian membacakan satu ayat sampai kepada ayat innamas shadaqatu lil fuqara'i. Nah, murid Abdullah bin Mas'ud tersebut bacanya 2 harokat. Maka oleh Abdullah bin Mas'ud dikoreksi. Fa'aqra'aniha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak seperti itu yang dicontohkan oleh Nabi. Lalu beliau memberikan contoh yang benar. Nah, artinya seperti ini. Baca huruf mad ini tentunya harus tahu teorinya. Yang mana 2, yang mana lebih dari 2. Tidak mau harus tahu teorinya. Karena mad panjang ini berkaitan tentang ahkam, hukum tajwid. Bukan hanya sebatas fasahah saja. Makanya harus tahu teori. Ya, nah, teorinya apa? Teorinya ini aja panjang pendeknya. Ya, gitu. Jadi mad wajib muttasil ini wajib kita baca lebih dari 2. Kalau 2 lahan kesalahan harus dikoreksi ketika bertalaki. Ya, ketika bertalaki ada murid kita yang keliru di dalam mad muttasil, kurang dari 2 harokat, maka harus dikoreksi. Ya, ya. Nah, adapun lebih dari 2 harokat, lebihnya berapa? Para ulama khilaf. Nah, lebihnya itu. Khilafnya berapa saja? Ikhtilafnya para ulama ada yang mengatakan 3 harokat, 4 harokat, 5 harokat, sampai 6 harokat. Nah, gitu. Ada yang mengatakan 6 harokat juga. Makanya ya, jangan salah nanti katanya mad muttasil 6 harokat. Ya, boleh saja. Cuma kita harus tahu itu pendapat siapa. Nah, adapun kita
Karena di kita itu kebanyakan menggunakan riwayat Hafs an Asim, Thariq Imam Syatibi, maka baca huruf mad muttasil ini 4 atau 5. Adapun misalkan nanti kita bacanya tidak seimbang, kadang 4, kadang 5 ketika baca mad muttasil, ini perlu waktu saja ya, nanti juga akan seimbang sendiri. Atau misalkan nanti ketika baca Al-Quran itu kadang 3, kadang 4, kadang 5, kadang 6 harokat ya. Intinya yang penting lebih dari 2 saja. Kalau Bapak Ibu baca mad muttasil lebih dari 2 itu sudah selamat dari hukumnya. Gugur kewajibannya gitu. Nah, gitu ya. Lebih dari 2. Baik, seperti itu. Ya, nah itu ya, itu contoh. Mungkin akan anak contohkan yang baca 4 harokat. Asa, nah ini 4 harokat. Asa, nah ini 5 harokat ya, demikian. Afa, afa, fa, fa, afa, fa, 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 nah gitu. Afa, fa, 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 nah gitu. Afa, gitu ya. Ini sebatas contoh ya di dalam pengucapan mad muttasil. Khalaifa batoinuha alai. Kesananya nanti kita ketika baca panjang seperti ini, misalnya pakai feeling saja, pakai feeling ya. Kita rasakan, oh ini kira-kira 4, ini kira-kira 5. Mungkin di awal-awal perlu ngitung dulu pakai jari, silahkan ya. Mau pakai ketukan juga silahkan, cuma intinya bukan dari ketukan jari, intinya panjang pendeknya itu yang tadi patokannya ke bunyi huruf, satu harokat. Nah, baik. Kemudian yaitu mad muttasil wajib. Nah, sudah kasih contoh barusan ya, nanti mungkin kita baca bersama-sama. Kemudian berikutnya adalah mad munfasil. Mad munfasil. Mad munfasil ini mad yang terpisah. Apa yang terpisah antara mad dengan hamzah? Huruf mad bertemu dengan hamzah dalam 2 kata. Mad ada di kata pertama, hamzah ada di kata yang kedua. Contohnya mad, kata pertama ada huruf mad, alif sebelumnya fathah, bertemu dengan kata yang kedua, asoba. Dan kata kedua ini awal katanya huruf hamzah. Nah ini namanya mad munfasil. Ketika kita baca disatukan antara kata pertama kata kedua, kita satukan bacaannya, maka berubahlah menjadi mad munfasil ya, dibaca untuk madhab Imam Syatibi, riwayat Hafs an Asim itu bacanya sama seperti mad muttasil 4 sampai 5. Ya, 4 sampai 5 ya. Nah, gitu. Makanya para ulama bobat tanda baca sudah memberikan tanda di dalam mushaf. Ini mudahnya ya, simpelnya seperti itu. Tandanya apa? Tandanya adalah tanda alis di atas huruf. Nah ya, kalau kita perhatikan, setiap ada tanda alis seperti ini, itu pasti lebih dari 2 harokat, gitu aja. Ya, sekali lagi, setiap yang ada tanda alis di dalam mushaf itu bacanya lebih dari 2 harokat. Kalau sudah lebih, gugur kewajiban kita sudah. Nah, gitu. Cuma lebihnya, kalau kita ingin ditingkatkan lagi kepada agar kita tahu ilmunya gitu ya. Nah, maka kita harus tahu. Nah, Imam Syatibi 4 atau 5. Tapi ada yang lain nanti untuk mad munfasil ini, ada yang berpendapat 2, ada yang berpendapat 3, atau 2 atau lebih dari 2 boleh. Nah, gitu. Kalau mad wajib itu gak boleh. Makanya di sini dihukumi oleh para ulama jaiz. Apa itu jaiz? Jaiz itu maknanya boleh 2, boleh lebih. Boleh 2, boleh lebih. Mad badal jaiz hukumnya, boleh 2, boleh lebih. Tapi kita yang bacanya yang lebihnya. Nah, untuk munfasil juga kita bacanya yang lebihnya. Nah, gitu ya. Kita bacanya yang lebihnya. Yaitu 4 atau 5 dengan thariqahnya atau mazhabnya Imam Syatibi, ya. Baik, ada pun secara hukum misalkan mad munfasil dibaca 2 harokat, ya tidak.
Ya tidak mengapa sebenarnya. Cuma kalau kita ingin mengikuti thariqah para ulama di dalam membaca Al-Qur'an, ya kita harus mengikuti thariqah tersebut. Nah, gitu ya. Nah, ini simpelnya. Makanya para ulama ini memudahkan nih. Ada tanda mad itu pasti lebih dari dua. Ini bukan alis, ini asalnya mim dal. Ini dal. Nah, mad maksudnya mad. Nah, mad maksudnya adalah mad. Ya. Apa mad itu? Mad itu tanda lebih dari dua harokat. Apa lawannya mad? Lawannya mad itu qasr. Qasr pendek ya. Ya, qasr itu pendek, cuma pendek di sini dua harokat. Jadi mad dua harokat ini kadang para ulama mengistilahkan itu qasr. Jadi kalau mad lebih dari dua harokat, kalau dua harokat qasr itu ulama tajwid, ulama qiraat demikian memberikan istilah seperti itu. Ada qasr, ada tawassut, ada istilah-istilah yang lain. Baik. Ya di dalam sholat juga kan kalau kita di qasr itu dua rakaat. Nah, gitu istilah di dalam keilmuan demikian. Jadi qasr itu istilah dua harokat. Baik ya. Nah, ini mad munfasil. Kita akan contohkan mungkin ya. Mad munfasil cara bacanya sama saja. Ma asaba tatuba ila fama amana. Nah, gitu ya. Awi ila, dan lepas, jangan masuk hidung. Dilepas, jangan masuk hidung. Nah, anak akan tatbik di sini jenis-jenis madnya. Awi ila, a ini mad mad badal. Kenapa? Alif sebelumnya hamzah. Wi ila ini ya sebelumnya kasroh bertemu hamzah dalam dua kata. Dalam dua kata, maka ini mad munfasil, hukumnya jaiz. Dibacanya 4 sampai 5 thariqah Imam Syatibi. Ila ini mad tabi'i. Nah, gitu cara mentatbiknya. Jadi bab mad ini harus tahu teori. Teorinya harus tahu mana 4, mana 5, mana 2, mana lebih dari 2, mana yang harus 6. Adapun nanti mad lazim, ya nanti kita mad lazim ini dibahas di halaman nanti di bab tasydid gitu ya, kalau di kitab Riyadhah nanti di akhir. Nah, mad lazim ini hukumnya lazim. Apa lazim itu? Harus mesti 6 harokat. Jadi kalau kurang dari 6 harokat keliru. Jadi nggak ada khilaf para ulama di sini. Di mad lazim ini makanya istilahnya lazim. Harus 6 harokat. Lebih kurang dari 6 harokat atau lebih dari 6 harokat keliru. Ya, seperti itu. Lahan masuknya. Baik. Kemudian kalau mad arid lisukun apa hukumnya? Hukum mad arid lisukun itu jaiz. Jaiz, boleh 2, boleh lebih. Nah, adapun untuk mad arid lisukun, riwayat Hafiz an Asim, Thariq Syatibi kita gitu ya. Itu bacanya boleh 2, boleh lebih. Nah, ini ada kebebasan. Boleh 2, boleh lebih, silahkan. Baik, demikian. Ini seputar mad. Adapun mad-mad yang lain itu nanti diikutkan ke mad yang tadi Ana sebutkan. Contoh mad silah, qasirah, mad silah, tawilah, nanti itu ke mad diikutkan ke hukum yang ada yang tadi sudah disebutkan. Nah, baik, demikian. Kemudian di halaman 20 ini latihan gabungan yang sudah kita pelajari ya. Dari mulai harokat, mad tabi'i, mad far'i di sini ada ya. Latihan akhirnya di sini. Ana kasih contoh yang akhirnya ya. La ilaha ula'i wa la ilaha ula'i. Nah, ini latihan mad dan kita harus dikuatkan napasnya ya. Diusahakan di latihan di kitab Riyadhah ini karena masih pendek, masih muda, napaskan. Baik, itu mungkin ya. Nah, yang tadi Ana jelaskan sebenarnya sudah ada semuanya di kitab Riyadhah, tinggal dibaca-baca saja nanti kalau sudah punya bukunya ya. Seperti istilah mad, jadi ada qasr, ada
tawasud, adabtul, ini sudah dijelaskan ya. Taib. Itu mungkin ya yang bisa disampaikan. Kalau ada yang mau baca silahkan ya. Kita bacanya mulai yang dari lebih dari 2 harokat saja. Baik. Mau tanya dulu. Oh, tanya dulu silahkan Ibu. Mangga. Mangga. Ayat la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin itu. La ilaha illa yang itu di depannya itu Ustaz. Ya, Biasanya kan orang baca itu la ilaha illa anta. Macam agak pendek di situ bacaannya. ya. Kalau la ilaha illa anta berarti la-nya itu kalau kita pakainya Ibu riwayat Hafs an Asim Thariq Syatibiyah, la ilah itu panjang lebih dari 2, 4 atau 5 harokat ya. La ilah, nah gitu. La ilaha illa anta, illa anta juga di sana mad munfasil dibacanya 4 sampai 5 ya, 4 sampai 5. Kalau ada yang pendek jadi 2 harokat, itu pendeknya 2 harokat, maka itu masih di dalam koridor bacaan yang benar sebenarnya, namun mungkin ya eh, pindah madhab saja. Nah, gitu. Jadi di dalam baca Quran ini ada madhabnya. Iya. Madhab Jadi kalau di kita dalam pakai baca zikir, Quran disebutnya torikoh. Gimana Ibu? jadi kalau kita pakai zikir, yang dua Oh, itu kan kita selalu oh dengar ya, la ilaha baik. illa anta Kalau gitu. zikir beda lagi, Ibu. Kalau zikir itu nanti boleh 2 harokat, silahkan. Kalau Ya, baca Quran beda lagi. insya Jadi Allah. hukum-hukum tajwid ini kita praktekkan di dalam baca Quran saja. Adapun misalkan baca hadis, ada alif bertemu hamzah, Aisyah, an Aisyatin, an Aisyata misalkan. An Aisyata radhiyallahu anha. Bacanya 2 harokat saja. Nggak perlu dipanjangkan lebih dari 2 harokat. Misalkan karena di sana menghadapi hamzah gitu. Nggak perlu. Kalau di luar Al-Quran. Jadi khusus di Al-Quran saja mempraktekkan hukum-hukum mad yang lebih dari 2 ini. Yang mad far'i ini kita praktekkan di dalam Al-Quran. Adapun di dalam doa, di dalam zikir, di dalam hadis, di luar Al-Quran itu gak perlu kita panjangkan. 2 harokat tidak masuk kepada kekeliruan meskipun di sana adalah mad muttasil. Nah, gitu ya. Baik. Tapi kalau dikurangi madnya 2 harokat jadi 1 harokat jadi keliru, bukan hanya di Quran, di hadis, di dalam bahasa Arab, di dalam zikir. Kurang mad apa? Mengganti, menambah mad yang tidak mad jadi mad 2 harokat, yang 2 jadi kurang dari 2, ini keliru masuknya, bisa merubah makna. Jadi kekeliruan mad ini ada yang bisa sampai merubah makna, ada juga yang tidak. Baik. Ya, ada lagi yang bertanya, silakan. Ya, kalau tidak ada kita coba praktekkan ya. Silakan yang mau baca saja. Silakan. Ya, Pak Imran ya. Pak Imran silakan. Silakan. Lanjut. Lanjut, Pak. Wala Ifa. Saya kita, Ustaz. Gimana, Pak? Ya, Oh, saya ini. kaget. Gimana? Yang mana yang ini ya? Apa ini 6 kan ya? Iya, ya, iya, 4 atau 5 lebih dari 2, Pak. Pak Imran, lebih dari 2 harokat. Apa cukup Iya, tuh. terus. Cukup ya, lanjut. Khalaifa Terus. Bato Inua Terus. Ala Hanya Pak. Hah? Oh Hanya ya. panjang. 2 harokat. Dua rokat ini ya? Dua. Hanya. Ala alai. Nah, gitu Pak Imran ya. Barakallahu fiik. Cukup.
Ya. Silakan yang lain. Kita praktekkan yang lebih dari 2 harokat, silakan. Pak Supardi mau coba, silakan. Tafi si a Hmm. wazi a Hmm. khoti atuhu Tu-nya monyong. Khoti'atuhu. Nah, gitu. khoti atuhu. Nah, baik barakallahu fiik. Jadi mudah ya untuk kalau misalkan bingung Ustaz, mad wajib muttasil, mad apa, bingung ya udah aja. Kalau ada tanda panjang mad seperti ini, lebihkan aja 2 harokat sudah bebas dari hukumnya gitu. Nah, gitu ya. Gugur kewajibannya gitu. Kalau ada tanda mad. Kalau tidak ada tanda mad di atasnya tidak ada tanda alis, jangan coba-coba dipanjangkan lebih dari 2 harokat. Nah, gitu. Karena nanti akan masuk ke kekeliruan lahan. Silahkan. Simpelnya gitu ya, latihan mad itu simpelnya kayak gitu dan mudah sekali sebenarnya ya. Baik. Silahkan. Ada lagi yang lain? Saya Ustaz. Silahkan. Su Pak Syarif. ya Ya. su a Terus. tabu a A-nya tipis Pak Syarif. Tabu a. tabu a Terus. latanu u Terus. liasu u. U-nya panjang nih Pak Syarif. Oh iya, Ya, gitu ya. 2 ya Hamzah. itu ya. Wow. Liasu Baik, nah gitu. Baik, barakallahu fiik ya. Nanti mungkin ke depannya nanti kita tanya ya ini mad apa mad apa. Kalau nggak tahu mad apa, udah aja mad tobi'i mad far'i gitu aja. Mad far'inya nanti macam-macam. Baik, yang lain silakan. Nah, yang panjang-panjang silakan. Siapa? Silakan. Pak Ibu-ibu silakan kalau mau coba. Dari silakan. Fara'ahu fi sawa'i. Ah, A-nya tipis Bu ya. Faro'a nah gitu. Bukan faro'a tipis. Ulang coba. Fara'ahu fi Dua harokat A-nya. Fara'ahu fi sawa'i. Nah, I-nya jangan panjang. Sawa'i. Nah, gitu. Allah. Fara'ahu fi sawa'i. Bukan U. Fara'ahu. Grogi, Ustaz. Ya, enggak apa. Fara'ahu fi sawa'i. Nah, gitu. Terus. Ulaika ala. Naam. Ya, yang lain silahkan. Selain Ibu Sundari silahkan. Yang lain, yang baca silahkan. Ibu Susi silahkan. Ta'irahu. Ta'irahu fi Nah, unuqi. hu-nya panjang. Hu. Nah, ini ada wawu kecil sama ya, wawu mad. Ta'irahu fi. Ta'irahu fi unuqihi. Satu lagi faida. Fa'idha ja'a. Iya, tayyib barakallahu fiik ya. Nah, itu mungkin ya untuk pertemuan hari ini sampai sini dulu. Untuk latihan yang lain ya ada ana buat rekaman ya bisa dilihat, bisa dilatih. Contoh-contoh berikut sampai ke halaman 20 ya. Nanti kita insya Allah akan dilanjutkan di pertemuan yang akan datang di mempraktekkan huruf-huruf sukun ya.
Dan mudah-mudahan kita diberikan keistiqomahan untuk mempelajari Al-Quran ini, karena yang mempelajari Al-Quran mau dari bacaan, tafsir, tadabbur, ya, ini termasuk orang-orang yang terbaik. Khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamah, sampai Abu Abdurrahman As-Sulami yang meriwayatkan hadis khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamah. Beliau mengamalkan hadis tersebut, mengajarkan Al-Quran di Kufah itu sekitar puluhan tahun, ya, yang ditugaskan oleh Utsman bin Affan. Dikirimnya mushaf ke Kufah disertai dengan qorinya itu adalah Abu Abdurrahman As-Sulami, yang mana nanti Abu Abdurrahman As-Sulami itu memiliki murid Imam Asim, kemudian berikutnya sampai ke Imam Hafiz, sampai sekarang kita pakai bacaan mereka. Imam Hafiz an Asim dari Abu Abdurrahman As-Sulami dari Ali bin Abi Thalib, dari Utsman bin Affan, ya, atau dari Utsman bin Affan juga, dari Nabi, dari malaikat Jibril, dari Allah Azza wa Jalla. Nah, itulah sana di dalam bacaan Al-Quran yang kita baca. Itu mungkin yang bisa disampaikan. Silakan Ana kembalikan ke MC. Alhamdulillahirabbil alamin. Syukron, jazakallahu khairan katsiran pada Ustaz atas ilmu dan bimbingannya kepada kita semua dalam melatih pengucapan huruf-huruf di dalam Al-Quran. Terima kasih kepada Bapak Ibu, rekan-rekan sekalian yang telah hadir mengikuti kajian di pagi hari ini dari subuh hari. Alhamdulillah, insya Allah kita bersua kembali di minggu depan, hari Jumat, Sabtu, dan Ahad. Semoga Allah berikan kekuatan untuk terus berikan keistiqomahan kepada kita untuk belajar berkaitan dengan Al-Quran. Demikian untuk kajian di pagi hari ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun, Ustaz. Khair.